Selamat sore, perkenalkan nama saya Renita Kristi dari kelompok 1. Saya belum bisa hadir karena saya ada kesibukan ya. Jadi mohon maaf ya Bu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi hukum bisnis, konsepsi lingkup dan karakteristik. Satu, konsep dasar hukum bisnis. Konsep dasar hukum bisnis, pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis didefinisikan sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Menurut Munir Fuati, ini termasuk enforcement untuk mengikat para entrepreneur dalam risiko tertentu demi keuntungan. Menurut Dudung Amadung Abdullah, aturan ini bersumber dari kebiasaan perjanjian, kontrak, dan perundang-undangan agar bisnis dikelola secara adil. Fungsi hukum bisnis. Fungsi mencakup pengaturan hak kewajiban pelaku bisnis untuk minimalkan sengketa sebagai pedoman informasi bagi praktisi, serta mewujudkan aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Dengan kepastian hukum juga melindungi perusahaan dari perselisihan dan kerugian potensial. Asas dasar hukum bisnis. Asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat dan menentukan isi kontrak selama tidak melanggar undang-undang. Asas pasca sunt servanda. Perjanjian mengikat seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Asas konsekuensialisme. Perjanjian lahir dari kesepakatan kehendak para pihak. Sumber hukum bisnis terbagi dua: material, agama, sosial, ekonomi, tata hukum negara lain, dan formil. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PP, Kepres, putusan hakim. Sumber spesifik meliputi KUH Perdata Kontrak, KUHP Pidana Bisnis, KUHD Perdagangan, UU PT nomor 4000 2007, UU Pasar Modal nomor 8 1995, UU Anti Monopoli nomor 5 1999, UU Perlindungan Konsumen nomor 8 1999, serta asas kontrak dari pasal 1338 KUH Perdata. 2. Tujuan diterapkannya ketentuan praktek bisnis. Tujuan diterapkannya ketentuan praktek bisnis yaitu membangun reputasi dan kepercayaan, meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan yang berdampak pada loyalitas pelanggan. 2. Menciptakan persaingan yang sehat, menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku bisnis lainnya. 3. Menjamin kepatuhan hukum, memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari pelanggaran fatal yang berisiko hukum. 4. Menjamin keberlangsungan bisnis, menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang melalui manajemen risiko dan pelaku bisnis yang bertanggung jawab. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan dituntut buat jujur dan terbuka, terutama dalam laporan keuangan dan
aktivitas bisnisnya. Ini penting buat investor, pemerintah, dan stakeholder lain. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Jika semua bisnis berjalan sesuai aturan, ekonomi menjadi lebih stabil dan terarah, nggak chaos karena persaingan tidak sehat. 3. Lingkup hukum bisnis. Hukum perusahaan dan hukum kontrak. Hukum perusahaan, company law, mengatur pendirian, pengelolaan hingga pembubaran badan usaha. Contohnya PT Perseroan Terbatas, CV, persekutuan komanditer, firma atau usaha perseorangan. Hukum kontrak, kontrak law, dasar dari setiap transaksi bisnis, mengatur syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta sanksi jika terjadi wan prestasi ingkar janji. Prinsip utamanya, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian. Studi kasus wan prestasi. Kasusnya, kontraktor bangunan gagal menyelesaikan proyek tepat waktu. Janji 6 bulan, realisasi 8 bulan. Solusinya, adanya klausul denda ganti rugi atau pembatalan kontrak. 3. Hukum kekayaan intelektual, HAKI. Hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha. 1. Hukum kekayaan intelektual, HAKI, melindungi aset tidak berwujud milik individu atau perusahaan, merek, logo, nama dagang, hak cipta karya kreatif, paten, inovasi atau teknologi. 2. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, menjamin keamanan barang atau jasa, menyediakan informasi yang jelas dan jujur. 3. Hukum persaingan usaha, mengatur persaingan agar tetap sehat dan adil, mencegah monopoli, melarang praktek kartel dan manipulasi harga. Di kasus pelanggaran merek HAKI, kasusnya ada sebuah UMKM lokal yang meniru logo dan nama sebuah merek kopi terkenal global. Kemudian mereka dituntut oleh perusahaan besar tersebut. Solusinya yaitu gugatan perdata atas pelanggaran merek dagang untuk melindungi pemilik sah. Ini menunjukkan tujuan hukum bisnis untuk memberikan kepastian dan perlindungan atas aset tak terwujud. Hukum bisnis melindungi pemilik asli dari kerugian akibat peniruan dan memberikan aturan main yang adil di pasar. 4. Karakteristik hukum bisnis. Karakteristik utama hukum bisnis mengatur aktivitas ekonomi dengan ciri khas yang mendukung kelangsungan usaha. Yang pertama, dinamis, berkembang cepat mengikuti inovasi seperti digitalisasi, misalnya regulasi vintage di Indonesia via OJK. 2. Pragmatis, berfokus pada efisiensi seperti penyelesaian sengketa via arbitrase daripada pengadilan lambat. 3. Kompleks, mengintegrasikan hukum perdata, pidana, pajak, dan internasional. Contoh UU Perseroan Terbatas dan
CIGS. 4. Berorientasi risiko, menekankan pencegahan kepatuhan dan GCG untuk melindungi stakeholder. 5. Fleksibel, mengakomodasi kontrak bebas, freedom of contract, selama tidak melanggar UU. 6. Sosial, melindungi konsumen, lingkungan, dan persaingan sehat. 7. Global, dipengaruhi standar internasional relevan untuk ekspor-impor. Kesimpulan dan penutup hukum bisnis. Hukum bisnis adalah jaring pengaman keberlangsungan usaha, perpaduan antara perlindungan, ketertiban, dan kebebasan berusaha, memberikan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis, melindungi pelaku usaha, konsumen, dan stakeholder, memahami hukum bisnis, meminimalisir risiko bisnis, mengurangi konflik, dan menjaga stabilitas usaha. Hukum bukan penghambat bisnis, tetapi fondasi dalam menjalankan usaha. Kepatuhan hukum menciptakan kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan, mendorong pelaku usaha lebih tertib, bijak, dan bertanggung jawab, membantu bisnis berkembang secara sehat dan berdaya saing. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.